Saya mulai ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Guntur Angelas Andre Hermawan dengan NIM 212-303-101-044. Saya dari kelompok 5, Dorothea Oren. Di sini, saya sedang bersama Kak Risma Wiyanda, selaku kakak panitia, dan sebagai kakak penegak disiplin. Halo Kak, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Kak Risma hari ini? Baik. Kamu kok kelihatan tegang? Iya Kak. Baik Kak, bolehkah saya untuk memulai beberapa wawancara kepada Kakak? Oke. Baik Kak, untuk pertanyaan yang pertama, bolehkah Kakak menyampaikan biodata atau profil Kakak terlebih dahulu? Contohnya seperti nama, tanggal lahir, dan alamat, serta hobi Kakak. Monggo Kak, silakan. Bisa ditanyakan satu-satu aja. Oke Kak? Bisa ditanyakan satu-satu aja. Oh, gitu. Kakak boleh memperkenalkan nama Kakak terlebih dahulu. Namaku Risma Wiyanda. Untuk tempat tanggal lahir Kakak ada di Jember 18 September 2002. Untuk alamat rumah Kakak ada Di Jember. serta apakah Kakak memiliki hobi Kak? Baca. Oke, baik Kak. Yang kedua, kesan Kakak menjadi panitia PPMB 2021 ini apa Kak? Boleh dari sukanya terlebih dahulu bisa diceritakan. Sukanya apa ya? Saya bisa tahu gitu loh, kayak sifat-sifat unik mahasiswa baru itu unik sekali gitu loh. Mereka masih mahasiswa baru, tapi kok udah banyak masalah gitu, nggak habis pikir. Untuk dukanya sendiri apa? Dukanya ya saya harus benar-benar bagi waktu antara kuliah, organisasi PPM, organisasi kampus, organisasi luar kampus. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh diceritakan Kak bagaimana pengalaman Kakak dalam mengikuti beberapa organisasi di kuliah? Di kampus sendiri tuh saya mengikuti organisasi dua. Yang pertama itu jurnalis sama hima. Hima sendiri saya menjabat sebagai sekretaris dua. Terus ikut organisasi itu apa ya, enak sih. Kayak kita itu mengeluarkan pas waktu kita kayak harus ngapain sih gitu, itu bukan ke hal-hal yang negatif, ke hal-hal positif, tapi ya tentu dalam semua hidup itu pasti ada positif sama negatifnya. Positifnya ya kita itu bisa menambah relasi, terus kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Terus negatifnya ya kita gak apa ya, gak banyak sih pas kita itu kayak bentrok antara organisasi sama kuliah. Jadi kita harus benar-benar manage waktu, tapi dengan itu kita menjadi pribadi yang bisa menghargai waktu. Simpel aja. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Kalau menurut Kakak sendiri, lebih penting kuliah atau ikut organisasi? 100% organisasi, 100% kuliah. Karena untuk menjalani sesuatu itu jangan setengah-setengah. Kalau kamu setengah-setengah, karena nggak bakalan dapat dari berkahnya yang kamu ikuti itu. Jadi nggak ada kata yang lebih penting yang mana, karena semuanya penting. Jadi 100% kuliah, 100% organisasi. Baik Kak. Untuk Kak Risma sendiri, bagaimana sih Kak kita dapat Kak Risma sendiri
bisa memanage waktu yang mana untuk kuliah, yang mana untuk organisasi, bagaimana dari Kak Risma sendiri memanage waktunya itu bagaimana? Sering itu terjadi kayak isu tiba-tiba ayo kita rapat gitu, terus ada, kalau dosen tahu sendiri kan ya, dosen itu semaunya, bukan semaunya sendiri, beliau itu emang sibuk, jadi kita kayak enggak apa ya, tiba-tiba seharusnya besok kuliahnya tiba-tiba sekarang, jadi itu kayak hal yang lumrah untuk saya sudah. Jadi kadang tiba-tiba itu malamnya saya oh ya nanti malam itu saya rapat, jadi untuk kuliah saya free, tapi tiba-tiba dosennya minta nanti malam ya kuliah gitu. Jadi ya mau nggak mau saya harus menggunakan 2 PC, jadi harus menggunakan 2 perangkat itu. Ya seperti itu sih. Terus saya ingatkan ke maba ya, Dek. Sebenarnya penugasan maba itu kalau menurut saya sangat ringan ya, daripada pas waktu perkuliahan kalian, apalagi pas kalau kalian sudah semester 2 nanti kalian bakal ngerasain kalau pas waktu di rumah sakit. Jadi kerjakan semaksimal mungkin, jangan sampai kalian itu plagiat, karena kalau di dunia akademis itu plagiat itu kayak bener-bener enggak banget gitu loh. Ada itu pengalaman kakak tingkat saya, dia tuh plagiat, jadi dia tuh ngulang di semester selanjutnya. Jadi teman yang udah lulus, dia belum lulus gara-gara dia plagiat. Untuk Kak Risma sendiri, Kak Risma merasa berat nggak tergabung dalam organisasi HIMA? Secara keseluruhan enggak, tapi namanya manusia ada naik ada turunnya. Pas waktu, tapi lebih baik apa ya, lebih banyaknya naik gitu, mas apa ya, kayak kadang itu capeknya saya tuh cuma pas waktu saya kan rumahnya Jember, terus kampus saya ada di Lumajang. Saya kan sekarang ada di Jember, saya lurik, soalnya kan sekarang masih daring. Jadi kadang kalau di Hima itu tiba-tiba kayak ayo besok rapat. Jadi ya mau nggak mau saya harus ke Lumajang, capeknya ya di situ aja. Terus juga saya kan nggak cuma Hima ya, saya itu tergabung di KERIS. KERIS itu kegiatan riset. Kegiatan riset itu untuk kerjanya itu bukan sesama mahasiswa, tapi kalau KERIS itu kerjanya sama dosen. Jadi kalau dosen itu ya gitu. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Kak Risma dapat sejauh ini dalam mengikuti beberapa organisasi tersebut menurut Kak Risma sendiri? Bukan beberapa ya, tapi banyak sekali yang saya dapatkan di organisasi, seperti kayak relasi. Semakin kamu dewasa, semakin kamu membutuhkan relasi. Untuk sekarang ya, kita sudah pandang aja di dunia kerja. Dunia kerja itu sekarang tuh kayak kamu punya relasi, kamu gampang gitu loh. Di organisasi kamu gampang untuk mencari relasi gitu. Terus juga dalam memanage waktu. Memanage waktu itu kayak wah banget kalau di organisasi itu. Terus apa ya, di organisasi itu kamu akan mendapatkan sebuah ilmu yang tidak akan kamu dapatkan di pembelajaran di yang kayak akademis, kayak di perkuliahan gitu. Gitu. Baik Kak, ini untuk pertanyaan terakhir, pesan untuk Maba 2021, menurut Kak Risma bagaimana? Menurut saya maba 2021 itu koordinasinya kurang, sopan santunnya kurang, dalam memanage waktu itu kurang, terus apa ya, dalam berkreasi itu kurang. Contohnya saja kemarin saya kasih penugasan untuk membuat link Zoom, tidak ada yang membuat link Zoom. Terus tolong ya, perawat itu bukan cuma pengetahuannya aja nanti yang dilihat pas waktu kalian itu sudah turun di dunia kerja. Di dunia kerja itu kalian kayak butuh kayak sopan santunnya. Soalnya sekarang orang pintar itu banyak, tapi orang yang mempunyai sopan santun unggul-unggul itu banyak. Sekarang saya tanya, kamu suka nggak lihat orang yang punya sopan santun yang baik? Suka Kak. Terus angkatanmu gimana menurutmu? Yang sopan santun. Terus bagaimana solusinya?
belajar sedikit demi sedikit untuk dapat berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya lihat itu banyak dari panitia itu yang lapor ke saya, Kak ini etika chatnya kurang, Kak ini apa penugasannya telat, Kak ini kan kalian itu ya oke lah kalian kuliah, tapi kuliah itu semester 1 ya agak terlalu sibuk kalau kata. Gimana kalau katamu? Menurut saya sendiri ya tidak terlalu sibuk juga sih Kak, karena saya sendiri juga dapat memanage waktu. Terus saya tanya ke kamu, permasalahanmu di PPMB ini apa? Sebenarnya sampai berjalan TM kedua tidak ada permasalahan sih Kak, cuma saya sendiri yang jadi permasalahannya. Yang pertama saya bawa takut terlebih dahulu gitu Kak. Sebelum memulai PPMB saya mesti takut dulu, takut digini sama kan, takut tugasnya seperti itu. Hal apa yang membuatmu takut? Contohnya seperti deadline tugas Kak, kemudian takut kayak pas waktu evaluasi gitu, takut dibentak-bentak gitu. Menurutmu pas evaluasi aku salah nggak? Menurut saya sih kakak nggak salah ya, kakak. Menurut saya nggak salah karena tujuannya Kak Wisma marah itu ya bukan buat sekedar marah, ya kan buat kebaikan kita juga ke depannya bagaimana dan membentuk mental kita yang kuat. Gitu. Saya tanya, kemarin itu ada masalah maba itu ngomongin PD-nya itu kayak marah-marah terus lah, ngasih tugas gak punya hati lah, apalah gitu. Menurutmu itu gimana? Menurut saya itu kembali ke diri sendiri juga ya Kak, mau balik lagi ke tadi mengenai etikanya dan bagaimana cara mereka menghadapi sebuah apa ya Kak, sebuah tanggung jawab kurang kurang tanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Menurutmu kakak PD itu gimana? Sebenarnya kakak PD-nya semua baik ya, dan terutama semua kakak PD ini menurut saya bertanggung jawab gitu loh Kak, untuk apa, untuk membawa adik-adik mabanya menjadi orang-orang yang kuat, yang punya mental baik gitu Kak. Terus saya tanya, kenapa ada yang bilang Riz Guntur itu sebelum Zuman udah dredeg dulu, udah cemas dulu. Hal apa yang akan kamu lakukan dalam dirimu sendiri gitu? Untuk kamu kalau kamu cemas terus sebelum itu, kamu loh belum melakukan, kenapa kamu harus cemas terlebih dahulu gitu loh? Nah, solusimu terhadap dirimu sendiri itu apa gitu? Itu ya gak baik kalau kata aku ya, itu gak baik buat kamu. Soalnya kamu kalau kamu gitu terus, kamu akan takut untuk mencoba semua hal. Kamu itu cowok gitu. Iya Kak, saya mencoba untuk mengatasi permasalahan itu dengan saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Gitu aja. Kalau saya suruh kamu orasi besok gimana? Jujur saya belum siap Kak, karena saya orangnya harus mempersiapkan dulu supaya jadinya Kan saya sudah bilang dari sekarang. Masa gak ada persiapan? Sosialisasi itu hari Minggu kalau gak cuma butuh waktu. Kalau saya sendiri cuma butuh waktu setengah jam. Gimana? maksudnya Kak Krisna seperti apa Kak? Public speaking.
Sebenarnya saya kalau untuk public speaking harus disiapkan dulu materinya, Kak, apa yang mau saya bicarakan ke nanti. Oke. Pesannya saya itu jangan takut untuk melakukan semua hal. Kamu itu masih muda. Kayak masa mudamu gunakan ke hal-hal yang positif gitu loh. Gak perlu takut. Kalau kamu nggak salah itu jangan takut. Baru kalau kamu salah itu kamu takut. Tapi hindari dari apa ya kata takut. Kalau kamu salah ya tanggung jawab. Jangan malah kamu takut menghindar. Terus juga kamu counting apa bukan? Bukan, Kak. Oke, bilang ke countingnya. Salam ya buat anggotanya. Tolonglah ya punya adab sedikit sama dosen, masa chatnya nggak sopan, sama cutting chatnya nggak sopan. Terus apa ya lagi? Tolonglah tanggung jawabnya. Terus apa ya? Kayak kalian itu kayak gak ada takut-takutnya gitu loh. Padahal kalian itu salah, tapi kalian nggak takut gitu loh. Kalau menurutmu itu benar apa enggak? Benar, Kak. Maksudnya Really? maksudnya tetap bagaimana? Kalian itu salah, tapi kalian kayak gak ada takutnya gitu loh. Itu jelas benar-benar salah, Kak, menurut saya. Masih ada yang nyolot, kalau ditanya ya diem aja. Udah saya sindir, tapi ya masih tetap aja. Saya capek loh marah-marah. Baik, Kak, mohon maaf atas kesalahan Morga 21 yang sudah membuat capek buat marah-marah untuk berbicara, untuk membilangi itu, tapi nggak bisa ditangkap oleh Morga 21. Mohon maaf, Ibu. Pengennya saya tuh kayak gak marah-marah gitu loh, tapi dari Ibu Kapolri, dari pembina, dari dosen-dosen tuh kayak bilang ke saya kayak, Chris itu maba kok gini, kayak posisimu lah. Kalau kamu dikasih sebuah tanggung jawab untuk mendisiplinkan maba, terus mabanya nyeleneh-nyeleneh, gimana? Kayak kamu enak gak sih sama dosen? Sama kaprodi juga. Sebenarnya kalau jadi karisma juga saya nggak enak sih, Kak, karena udah dikasih tanggung jawab besar juga untuk apa, mendidik mabanya. Jadi kalau ada masalah seperti ini sebenarnya saya kurang enak. Oke, kalau saya kasih tugas ke kamu untuk biar maba itu ke depannya lebih baik. Terserah kamu mau gunain metode gimana. Tapi kalau bisa untuk TN selanjutnya tidak ada pelanggaran yang bisa saya evaluasi. Gimana? Baik, Kak, saya coba ke kelompok saya terlebih dahulu. Kalau emang sudah bisa diterima, saya bisa langsung share ke teman-teman seangkatan. Oke. Baik, Kak Risma, terima kasih atas kesempatan waktunya kepada saya, sehingga saya dapat mewawancarai Kakak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Silakan di leave all. Oke, Kak.